Iya. Dan di sini Syekh rahimahullah membawa dua riwayat dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Saya nggak baca di sini riwayatnya agak panjang juga, dan dia di sisi riwayat juga ada kelemahan. Baik, saya berpindah ke pembahasan berikutnya. Kita sudah selesai di sini membahas tentang sifat-sifat. Dan pembahasan berikut ini Syekh akan banyak, Imam As-Sabuni akan banyak menjelaskan keyakinan ahli hadis terkait dengan hari akhirat dan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Kata beliau rahimahullah, wa yu'minu ahli ad-din was-sunnah bil ba'th ba'da al-maut yawm al-qiyamah wa bi kulli ma akhbara Allah subhanahu bihi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min ahwal dhalika al-yawm al-haqq wa ikhtilaf ahwal al-ibad fihi wal-khalq fima yarwunahu wa yalqunahu hunaka فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم الهائل من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل والإجابة عن المسائل إلى سائر الزلازل والبلادل الموجودة في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل على الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الدر من الخير والشر والمنكر. شيء اليوم رحمه الله تعالى menjelaskan beberapa perkara yang terkait dengan keimanan akan hari akhirat. Dan secara umum para ulama ahli sunnah, para ulama as-salaf, kalau mereka membahas tentang akidah, inti pembahasannya sebenarnya kembali kepada dua pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama menjelaskan rukun iman yang 6. Menjelaskan rukun iman yang 6. Apa itu rukun iman yang 6? Keimanan kepada Allah, yang kedua kepada para malaikat, yang ketiga kitab-kitab, yang keempat para rasul, yang kelima hari akhirat, yang keenam beriman kepada takdir yang baik yang buruk. Karena di buku akidah kita dapati pembahasan tentang sifat. Sebab ini terkait dengan keimanan kepada Allah. Jelas ya? Dan kita dapati pembahasan keimanan kepada malaikat, kitab-kitab Al-Quran itu masih dalam keimanan kepada Allah dan masih dalam keimanan kepada kitab-kitab. Ya. Dan ada pembahasan terkait dengan hari akhirat. Karena itu di buku-buku akidah dijelaskan tentang alam kubur. Sebab kubur adalah awal persinggah seni dari akhirat. Diterangkan kejadian pada hari kiamat, dari hari kebangkitan dikumpulkannya manusia pada mahsyar, dan diterangkan juga oleh Syekh di sini tentang syafaat, diterangkan tentang telaga, diterangkan tentang timbangan, tentang hisab, pembagian buku-buku, jembatan dan neraka, surga dan neraka. Ini semuanya pembahasan bagian keimanan kepada hari akhirat. Ada di dalam itu akidah juga. Juga boleh diuraikan masalah takdir yang baik dan yang buruk. Jadi ini inti pembahasan yang pertama dalam buku akidah. Menguraikan rukun iman yang 6. Inti pembahasan yang kedua dalam buku akidah adalah menguraikan pokok-pokok keyakinan yang menjadi ciri pembeda antara pengikut kebenaran dan pengikut kebatilan. Ciri pembeda antara ahlul haq, ahli sunnah dan ahlul bidah. Karena itu disebutkan di dalam buku akidah pembahasan tentang sikap ahli sunnah terhadap para sahabat. Karena dia adalah hal yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Membedakan disebutkan dalam buku akidah sikap ahli sunnah terhadap pemerintah. Dan akan datang insyaAllah ta'ala penyebutan sikap terhadap pemerintah. Karena di sini berbeda sikap ahli sunnah dan ahli bidah dalam hal menyikapi penguasa. Demikian pula kadang terdapat dalam buku fikih, di dalam buku akidah sebagian pembahasan-pembahasan fikih seperti mengusap di atas sepatu, ada di sebagian buku. Dan seperti masalah rajam, masalah yang lainnya. Kenapa? Karena di dalam pembahasan tersebut ahli sunnah menyelisihi ahli bidah. Jadi ini dua pokok utama
di dalam buku-buku akidah ahli sunnah. Ya, pembahasan dalam buku-buku akidah tidak keluar dari dua pembahasan ini. Jelas ya? Baik. Maka di sini Syekh terangkan tentang keimanan kepada hari kiamat. Kata beliau, wa yu'minu ahli dini was sunnah. Dan pengikut agama dan sunnah mereka beriman akan al-ba'ats ba'dal maut, kebangkitan setelah mati. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan, semuanya akan kembali kepada Allah. Ini adalah hal yang dimaklumi. Al-Quranul Karim menjelaskan hal ini dengan berbagai uraian, berbagai penjelasan. Dan dijelaskan di dalam Al-Quran bagaimana bumi itu, bumi yang mati dihidupkan. Bagaimana hujan menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang mati. Kemudian Allah akan terangkan bagaimana jasad-jasad itu nanti akan menjadi tanah. Dan setelah Allah akan membangkitkannya. Dan karena Allah terangkan penciptaan langit dan bumi, itu adalah sangat berat. Nah, dan lebih berat dari penciptaan manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mudah mengembalikan semuanya. Sangat mudah mengembalikan semuanya. Dan kadang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana keadaan orang-orang kafir pada hari kiamat. Tatkala mereka menyaksikan hari kiamat, baru mereka sadar akan salahnya mereka mengingkari akan hari kebangkitan. Dan ini banyak sekali ayat-ayat, saya tidak bisa meluas menyebutkan, masih banyak pembahasan. Namun di dalam Al-Quran inti pembahasan tentang hari kebangkitan sangatlah banyak. Berbagai bentuk beraneka ragam pemaparan untuk menerangkan adanya hari kebangkitan. Adanya hari kebangkitan pada hari kiamat. Kemudian kata beliau, "Bikulli ma akhbara Allah subhanahu bihi wa rasuluhu min ahwali dzalika al-yawm." Demikian pula kita mengimani setiap perkara yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya dari kemurian hari kiamat. Allah kabarkan akan hari kebangkitan, bagaimana kiamat itu tegak, bagaimana gunung-gunung itu berjalan. Orang sangka seperti awan, tapi ternyata adalah gunung yang diterbangkan. Bagaimana langit itu terbelah, bagaimana langit itu terbelah, dan diterangkan berbagai kemerian pada hari kiamat. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakin 'adzab Allah syadid. Wa sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Hari kalian melihatnya, kalian akan melihat. Hari kalian melihatnya akan nampak seorang perempuan yang menyapih anaknya, dia akan lalai dari anak yang dia lihat. Biasanya perempuan kalau dia susui anaknya, dia sapi, maka sangat dia perhatikan. Tapi ini dia akan tinggalkan anaknya, dia akan sibuk. Karena kemudian hari kiamat dia akan mengurus dirinya sendiri. Dan kau akan melihat orang yang dalam keadaan hamil gugur kandungannya, tiba-tiba gugur karena dahsyatnya hari ini. Dahsyatnya hari ini. Dan kau melihat manusia seperti orang yang mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Tapi siksaan Allah yang sangat dahsyat. Siksaan Allah yang sangat dahsyat. Dan pada hari ini, hari kiamat, hari kebangkitan, hari ketiga akan diwafatkannya seluruh manusia. Ketika mereka dibangkitkan, juga nampak kemurian-kemurian. Tatkala mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua manusia dari awal dan akhirnya dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Dan pada mahsyar ini, itu adalah dunia yang telah diganti. Dunia yang telah diganti. Pada hari kiamat, langit dan dunia diganti. Allah firman, "Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati." Hari tatkala bumi diganti selain dari bumi yang ada. Demikian pula langit diganti selain daripada langit yang ada. Kata pada mahsyar ini, tempat lapangan yang sangat luas itu di atas bumi yang telah diganti. Seluruh makhluk dari awalnya sampai akhirnya berkumpul di padang mahsyar.
Semuanya berkumpul di padang mahsyar. Mereka berkumpul dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan belum disikat. Sehingga Nabi mengabarkan hal ini kepada Aisyah. Aisyah sempat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu saling melihat. Kata Nabi, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik. Perkara pada hari itu lebih dahsyat dari mereka sibuk saling melihat. Karena dahsyatnya hari itu tidak ada kesempatan untuk saling melihat di kanan dan di kirinya. Karena dahsyatnya hari itu dan mengerikannya. Jangankan manusia, para nabi dan para rasul semuanya mengkhawatirkan dirinya. Semuanya mengkhawatirkan dirinya. Mereka hanya berkata, nafsi, nafsi, diriku, diriku. Hanya memikirkan dirinya, memikirkan kesalahannya, padahal kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah. Bersama dengan itu, mereka masih mengkhawatirkan akan kesalahannya. Ini akan dahsyatnya pada hari itu. Dan pada hari itu matahari didekatkan di atas kepala. Didekatkan di atas kepala matahari. Dan Nabi mengabarkan didekatkan sehingga jarak 1 mil. 1 mil ini disebutkan di dalam buku hadis dua penafsiran. Ada yang mengatakan dia adalah jarak 1 seperti jarum panjang, mungkin seperti sejengkal, ukuran 1 jengkal, jarak yang sangat dekat. Atau ada yang berkata 1 mil ukuran mil yang dikenal di dalam ukuran orang-orang. Kata mil darat maupun mil laut, itu ukurannya. Jadi apapun kalau dikatakan dari ukuran 1 mil ini, matahari sangatlah dekat. Matahari sangatlah dekat di atas kepala. Kita saja di saat ini berada di terik matahari, tidak ada yang tahan di terik matahari tersebut. Apalagi di hari kiamat, matahari sangatlah dekat. Jarak 1 kilo, anggaplah 1 mil, 1 kilo 1,7 kilo, maka ini sudah jarak yang sangat dekat. Maka manusia pada hari itu berkeringat. Semuanya berkeringat sesuai dengan amalannya masing-masing. Sesuai dengan amalannya masing-masing. Ada yang dia berkeringat hingga keringatnya menutupi mata kakinya. Ada yang berkeringat hingga keringatnya menutupi lututnya. Ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya. Ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lehernya. Dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Waliyahulillah. Dan mereka ada yang diselamatkan. Ada yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy. Ada yang amalan salihnya menjadi payung untuknya, menjadi tuduhan untuknya sehingga dia sujud dan tidak berkeringat di hari itu. Ini semuanya tergantung amalan yang dia lakukan. Hari yang sangat dahsyat dan hari itu manusia menanti. Satu hari penantian pada hari itu disebutkan di dalam riwayat seperti 500.000 tahun. Satu hari penantian. Dan seorang menanti 1 jam saja antri di dunia, dia sudah marah-marah. Dan sudah banyak hal yang tidak enak di hatinya. Dan ini penantian dalam keadaan ia penuh dengan ketakutan. Penantian dalam kondisi yang seperti itu. Dan satu harinya seperti 500.000 tahun. Waliyahulillah. Iya. Maka ini dari beberapa bentuk pengerian pada hari kiamat. Iya. Dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakhtilafi ahwali ibadi fihi wal khalq. Demikian pula Allah dan Rasulnya mengabarkan beraneka perbedaan makhluk pada hari itu. Berbeda-beda keadaannya. Ada yang beruntung, ada yang merugi. Ada yang aman, ada yang merasa aman dan ada yang merasa sangat takut. Fima yarawnahu wa yalqawnahu hunalik fi dhalikal yawmil hadid. Pada apa yang mereka lihat, apa yang mereka jumpai pada hari itu, hari yang sangat mengerikan. Diberi contoh di sini min akhdil kutub bil ayman mahsyama'il, mengambil kitab-kitab dari kanan dan kiri. Di hari kiamat ada pembagian kitab. Ada yang menerima kitabnya dari kanannya, ini orang yang beruntung. Ada yang menerima kitabnya dari kirinya. Iya. Dari kirinya. Di sebagian ayat diterangkan dari belakang punggungnya. Dikompromikan antara dua ayat yang mengatakan dari kiri dan dari belakang punggung. Yang dari belakang punggung itu diambil melalui jalur kirinya. Ya, melalui jalur kirinya. Maka ada pembagian buku. Dan setiap dari buku itu
Dia akan melihat catatan-catatan amalan yang dia lakukan. Ya. Dia akan melihat catatan-catatan amalan yang dia lakukan. Tidak ada yang dirolimi untuk dirinya. Tidak ada yang dirolimi untuk dirinya. Dia akan melihat bukunya. Allah berfirman, وَوَضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Dan diletakkanlah kitab yang mencatat amalan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang mujrim, penuh dengan dosa. Mereka sangatlah sedih melihat catatan buku mereka. Dan mereka berkata, wahai betapa celakanya kami. Buku apa ini? Tidak ada yang kecil maupun besar dari amalan kami kecuali tercatat dengan sangat detailnya di dalam buku. Dan Allah mendatangkan dan seluruh yang mereka lakukan hadir di depan mereka. Dan Allah tidak pernah menzalimi seorang pun. Pada hari kiamat, semua amalan yang dia lakukan akan dia lihat di catatannya. Walaupun dia sudah lupa syarat, tapi di hari kiamat ingatannya akan menjadi tajam untuk mengingat amalan-amalan yang telah dia lakukan. Kemudian kata Syekh, wal ijabah anil masal, dalam menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan di sini juga banyak keurian. Sebab kalau dia menjawab pertanyaan adalah bentuknya kisah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala an arba', an 'ilmihi fima 'amila, an umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an 'ilmihi fima 'amila bihi." Tidak akan bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Pertanyaan harus dia jawab. Yang pertama tentang umurnya di mana dia hadir. Setiap saat dari umurnya akan dipertanyakan. Kemudian yang kedua tentang waktu mudanya, di mana dia usangkan. Sekarang kulitnya sudah menjadi keriput, mudanya sudah hilang, kulitnya sudah usang. Di mana dia usangkan? Akan dipertanyakan. Pertanyaan yang ketiga adalah tentang harta. Ya, ada 2 sudut pertanyaan di harta ini. Dari mana dia dapatkan? Apakah dari sumber yang halal atau haram? Dan kemana dia belajar? Dan khusus untuk masalah harta ini hisabnya panjang. Sampai diterangkan di dalam hadis Abu Hurairah di Ashabus Sunan bahwa orang-orang kaya masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang miskin masuk surga. Atau orang-orang miskin masuk surga 500 tahun sebelum orang-orang kaya masuk surga. Sebab harta ada hisabnya. Banyak pertanyaan. Karena itulah berusaha untuk menggunakan harta itu pada tempatnya yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan. Dan ini kaidah dalam kehidupan. Sangat indah dari ucapan Ibnu Daqiq al-Eid rahimahullah taala. Beliau berkata, "Ma takallamtu bikalamin wala amiltu amalan illa a'adadtu laha jawaban baina yaday Allah azza wa jalla." Tidaklah saya berbuat, tidaklah saya berbicara dengan sebuah pembicaraan, tidaklah saya berbuat dengan sebuah perbuatan kecuali saya sudah siapkan jawabannya kalau saya menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tentang harta ini saya dari mana dia dapat? Kemudian pertanyaan yang kedua, kemana dia belanja? Pada hal yang dihalalkan kepada hal yang diharamkan. Apakah dia membelanjakannya dia digolongkan ke dalam orang yang mensyukuri nikmat atau orang yang tidak mensyukuri nikmat? Semuanya akan dipertanyakan. Kemudian yang keempat, dia akan ditanya tentang ilmu. Bagaimana dia beramal dengan ilmu? Ini 4 pertanyaan. Contohnya dari pertanyaan di akhirat. Ada namanya nifas setelah hisab. Di nifas. Jadi debat akan hisabnya. Kalau ada nifas seperti ini, dia pasti kena siksaan.
Karena Rasulullah SAW bersabda, "Wa man nukisha al-kitaba udzib." Siapa yang kitabnya dinikah, diperbicarakan, maka dia akan disiksa. Jadi ini pembagian kitab. Setelah dibagi kitabnya, kalau ada yang dikitab lagi, berarti itu pasti kena siksa. Pasti dia kena siksa. Ya. Dan di pembagian kitab dan kitab ini terdapat hal-hal yang mengerikan, yang wajib selalu kita ingat. Sebab persaksian kitab itu disaksikan oleh seluruh makhluk. Disaksikan oleh seluruh makhluk. Mulutnya terkunci. Yang berbicara adalah seluruh anggota tubuhnya. Seluruh anggota tubuhnya memberikan persaksian. Maka dia sama sekali tidak bisa menghindar. Sampai anak Adam itu diterangkan di dalam hadis. Ketika mulutnya dikunci, maka berbicara kanannya, kakinya, semua anggota tubuhnya berbicara apa yang dia lakukan. Maka anak Adam ini pun berkata, "Wahai anggota tubuh, ya betapa berkhianatnya kamu. Padahal dia saya membela kamu." Nah, karena anggota tubuh ini jujur dan menceritakan semua apa yang dia lakukan. Itulah keadaan manusia pada hari kiamat. Kemudian dikatakan di sini, "Ila sa'iriz zalazil wal baladil al-ma'uda fi dzalika al-yawm al-'azim." Dan banyak lagi dari kegoncangan-kegoncangan, kengerian-kengerian yang dipastikan pada hari yang sangat dahsyat itu. Pada hari yang sangat dahsyat tersebut. Ya, banyak sekali kejadian-kejadian pada hari kiamat yang hendaknya kita perhatikan. Ya. Dan insyaAllah kalau akan datang pembahasan tentang syafaat, tentang telaga, kita akan uraikan itu dan akan nampak dari sini bagaimana harusnya kita mengimani akan hari akhir. Kemudian kata beliau, "Wal maqalil ha'il." Demikian pula kedudukan yang mengerikan. Min as-sirat wal mizan. Dari as-sirat jembatan. As-sirat ini jembatan. Sirat yang dimaksud jembatan hakiki. Jembatan hakiki, bukan maknawi. Karena jembatan memang ada dua. Sirat memang ada dua. Ada sirat maknawi dan sirat apa? Hakiki. Ada sirat hakiki. Dan sirat yang dimaksud di sini adalah jembatan yang dihamparkan di atas neraka Jahannam. Jembatan ini sudah merupakan ketentuan dari Allah dan kemestian. Siapapun namanya makhluk harus melewatinya. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladhina ittaqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jithiya." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali dia pasti akan mendatangi jembatan di atas neraka Jahannam. Itu adalah ketentuan dari Allah yang sudah dipastikan, tidak bisa berubah lagi. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa selamat. Dan kami membiarkan orang yang zalim jatuh di dalam neraka Jahannam dalam keadaan berlutut. Iya. Setiap manusia akan melalui jembatan. Tapi jangan disangka bahwa jembatannya adalah jembatan antara Tenggarong dan Samarinda. Ini jembatan disebutkan di dalam sebagian riwayat dia lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, sangat licin dan tergelincir. Di tengah-tengah jembatan banyak duri-duri yang sangat besar menyambar-nyambar. Ya. Maka perhatikan, kira-kira siapa yang bisa selamat? Ini renungan yang wajib direnungi. Para nabi dan para rasul berada di ujung jembatan. Doa mereka, "Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah." Setiap orang melalui jembatan sesuai dengan amalannya. Kalau amalannya baik, Nabi menceritakan ada yang melalui jembatan seperti kilat, ada yang melaluinya seperti angin, ada yang melaluinya seperti kuda kencang berlari, ada yang melalui seperti orang yang berlari, ada yang melaluinya dengan melangkah. Ingat, ada di tengah jalan jangkar-jangkar yang menyambar, yang tidak bisa melaluinya
dibawa dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Dibawanya dalam neraka Jahannam waliyadzubillah. Maka ini dari kemuliaan di akhirat. Karena itulah kita wajib merenungi ucapan yang kita baca di dalam salat. Di setiap harinya kita diwajibkan membaca 17 kali di surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim. Sirat di sini dua penafsiran di kalangan para ulama. Sirat yang pertama adalah bermakna sirat maknawi. Ini penafsiran lebih jelas pada ayat. Setelahnya disebutkan sirat itu apa jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan orang yang sesat dan bukan pula bukan orang yang dimurkai, bukan pula orang yang sesat. Jadi jalan maknawi, jalan kebenaran. Di sirat yang pertama kita mohon. Dan sirat yang kedua adalah sirat yang lurus kelak di kemudian hari di jembatan. Agar supaya seseorang mendapatkan kemudahan pada hari ini. Karena itulah ikhwan fillah sangat penting sekali memahami agama dan mempelajari. Orang yang tidak mengerti penafsiran akhirat ini, ketika dia membaca Al-Fatihah, maka mungkin bacaannya biasa saja. Tapi orang yang memahami akhirat dua makna, ketika dia membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah saya jalan yang lurus, seluruh hatinya penuh dengan permohonan meminta jalan kebenaran yang lurus dan juga meminta keselamatan di jalan akhirat pada hari akhirat. Dan ini akan menambah kekhusyukannya di dalam ibadah. Dan ini semuanya tidak bisa didapatkan kecuali dengan jalur menuntut ilmu dan mempelajari ilmu agama. Iya, mempelajari ilmu agama. Dan kita harus banyak dan lebih banyak lagi belajar. Iya. Dan belajar itu bukan untuk saat ini saja, bukan hanya untuk daurah 1-2 hari. Belajar setelah itu pensiun, atau menulis setelah itu bukunya disimpan menjadi pustaka yang dijaga. Tidak, tapi dia adalah ilmu terus diulangi, dipelajari, diamalkan di dalam kehidupan, diamalkan di dalam kehidupan. Dan itu kata Imam Ahmad rahimahullah, mal'il atau ma'al mahbara ilal makbara. Kata beliau bersama pena hingga ke kuburan. Ini ucapan Imam Ahmad masyhur. Ketika beliau dijumpai oleh sebagian murid-murid beliau, dan beliau sudah tua Imam Ahmad. Dan ada tinta yang melekat di baju beliau, beliau masih menulis juga. Maka muridnya bertanya, wahai Imam Ahmad, sampai kapan dengan tinta ini? Maka beliau berkata, bersama tinta sampai ke alam kubur. Bersama tinta sampai ke alam kubur. Ya. Demikianlah menuntut ilmu. Dan ilmu ini adalah kehidupan. Ilmu itu adalah kebahagiaan. Maka siapa yang menghiasi hari-harinya dengan ilmu, memberikan waktu di dalam sehari untuk ilmu, maka dia akan merasakan indahnya hidup itu, kebahagiaan di dalam hidup itu, kebahagiaan yang tidak terasa, yang tidak pernah dirasakan oleh selainnya, yang dibahasakan oleh sebagian para ulama dengan bahasa sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak memasuki surga di dunia, dia tidak akan memasuki surga di akhirat. Karena kebahagiaan dengan ilmu dan amalan saleh di dunia ini. Dan itu pula ucapan sebagian ulama kita, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bis-suyuf." Andai kata para raja, anak-anak raja mengetahui kenikmatan yang kita berada di dalamnya, mereka pasti akan mencambuk kita dengan pedang-pedangnya. Karena mereka ini dengan kenikmatan yang kita miliki. Selain itu, seorang penuntut ilmu, kalau dia memang jujur dalam menuntut ilmu, maka seorang penuntut ilmu itu mereka tidak punya selera dengan dunia. Mereka tidak akan dipalingkan dari ilmu karena dunia. Tidak akan dipalingkan dari ilmu karena dunia. Sebab dia merasakan bahwa ilmu itu kebahagiaan yang tidak ada lebih besar darinya. Orang yang benar dia menuntut ilmu, dia tidak mencari kekuasaan. Sebab dia tahu bahwa ilmu itu kekuasaan yang lebih hebat dari semua kekuasaan yang ada di dunia ini. Iya. Ilmu adalah kekuasaan. Betapa banyak orang yang sadar, orang yang berhenti dari kejelekan, mereka berhenti dengan ilmu, diingatkan dengan ilmu. Karena itu ilmu itu adalah sultan.
Dia adalah kekuasaan. Ya. Nah ini kadang ucapan ini bahwa ilmu adalah kekuasaan, ini kadang perlu dicermati. Kadang di dalam sebuah rumah tangga, kita ambil sudut yang kecil, sebuah rumah tangga. Anak-anaknya adalah tanggung jawabnya di bawah kekuasaan tangannya, tapi tidak bisa diatur. Tidak mau ikut kepada orang tua. Jadi coba mereka berkuasa di atas anak-anaknya dengan ilmu syariat. Yakin pasti semuanya akan menjadi baik. Sebab ilmu itu menundukkan hati. Menundukkan hati. Dan perhatikan kekuasaan ini. Orang-orang Khawarij, mereka diperangi oleh para sahabat dengan pedang. Itu tidak mempan bagi orang Khawarij. Bahkan justru mereka mengangkat pedang. Dan mereka ingin menjemput kematian. Jadi perhatikan, kalau mereka didebat oleh Ibnu Abbas tanpa pedang besi, tapi dengan pedang ilmu, mereka didebat dengan kekuatan ilmu. Rujuk dari orang-orang Khawarij 4.000 orang lebih. Ini dengan kekuatan ilmu. Nah, di antara kisah yang indah, apa yang disebutkan di dalam biografi Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Suatu hari dia mengunjungi negeri Maru. Beliau ulama dari Khorasan. Beliau mengunjungi Khorasan. Beliau dari Marwazi. Beliau waktu itu datang ke Khorasan. Dan seorang perempuan dari ibu anak Harun al-Rashid, khalifah di masa itu, naik di atas istana. Di kejauhan perempuan ini melihat gumpalan debu yang naik ke langit, menunjukkan orang berjalan, orang banyak berjalan. Setelah dekat, ternyata satu orang diikuti oleh banyak manusia. Orang-orang yang mengikutinya sangat serius sekali, ingin mendengarkan dari orang yang berjalan ini. Sampai sendal-sendal mereka putus, dibiarkan saja. Maka heran perempuan ini. Dia bertanya kepada pengawal di bawah, siapa orang ini? Katanya ini adalah Abdullah ibn Mubarak. Datang berkunjung ke Khorasan, disambut oleh manusia sedemikian rupa. Maka kata perempuan yang kata beliau, demi Allah, inilah yang namanya kerajaan. Ini yang namanya kekuasaan, bukan kekuasaan yang hawa nafsu. Ini kekuasaan membuat orang tunduk dengan ilmu. Hati-hati menjadi tunduk dengan ilmu agama. Bukan mereka yang ditundukkan dengan harta, dengan kekuatan dan selainnya. Keliru orang yang merasakan nikmatnya ilmu agama, dia akan memahami bahawa ilmu itu adalah kekuasaan, sehingga dia tidak perlu mencari kekuasaan yang lainnya. Tidak perlu mencari hal yang lainnya. Dan ini dari hal yang sangat bermanfaat bagi hamba di dalam meraih kebahagiaannya di kehidupan ini. Ini beberapa nikmat dia rasakan di dunia, belum lagi di akhirat. Ilmu ini sangat bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada seorang hamba di akhirat kelak. Kemudian di sini Syekh rahimahullah berkata wal mizan, dan timbangan. Dan kemudian pada hari kiamat terkait dengan masalah timbangan, kita wajib menetapkan adanya timbangan pada hari kiamat. Timbangan yang menimbang amalan-amalan hamba. Timbangan yang menimbang amalan-amalan hamba. Allah sebutkan timbangan ini dalam Al-Quran. Wal waznu yawma idinil haq. Timbangan pada hari itu adalah hal yang benar. Faman thaqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Siapa yang berat timbangannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu yaqulun. Siapa yang ringan timbangannya, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri karena kezaliman yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka sendiri. Maka pada hari kiamat ada timbangan. Ada timbangan. Dan timbangan ini menimbang amalan-amalan manusia, kecil maupun besar, semuanya ditimbang, diperhitungkan. Dan tidak seorang pun yang dizalimi. Hadis Bitaqah menjelaskan tentang kartu yang ditimbang. Ini adalah hadis yang bagus dicermati terkait dengan masalah timbangan. Ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Imam Ahmad, yu'ta bi rajulin yawm al-qiyamah ala ru'usil khalaiq. Akan didatangkan seorang lelaki pada hari kiamat
disaksikan oleh seluruh makhluk. Jadi timbangannya disaksikan oleh seluruh makhluk. Maka pertama diberikan catatan dosanya. Catatan dosanya 99 gulungan catatan dosa. Satu gulungan catatan dosa jauhnya sejauh mata memandang. Ini luar biasa banyaknya dosa yang dia lakukan. Setiap dari dosa ini ditanyakan kepadanya, benar kamu lakukan ini? Dia menjawab, benar wahai Rabb. Benar kamu lakukan ini? Dia menjawab, benar wahai Rabb. Terus, apakah ada dari catatan ini yang malaikat membolimi kamu dalam mencatatnya? Dia berkata, tidak wahai Rabb, semuanya benar. Dia akui semuanya. Setelah itu Allah bertanya, apakah kamu punya kebaikan? Dia berkata, tidak wahai Rabb, saya tidak punya kebaikan. Allah firman, bahkan kamu punya kebaikan di sisi kami. Dan kamu tidak dibolimi padanya. Dikeluarkanlah kebaikannya hanya sebuah kartu. Berisi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang ini adalah orang yang bertauhid, menjaga tauhidnya. Jelas ya? Tapi jangan disangka bahwa tidak ada salat di situ disebut. Menunjukkan bahwa salat tidak wajib, tidak. Sebab la ilaha illallah ini tidak mungkin tertulis kalau tidak didukung dengan amalan lain yang menyebabkan dia tetap tertulis di situ. Jelas ya? Harus ada dari amalan yang membenarkan tauhidnya. Ya. Maka hamba ini pun melihat kartunya. Kemudian Allah firman, saksikan timbanganmu. Ya. Saksikan timbanganmu. Maka si hamba ini menampakkan seakan-akan tidak perlu untuk ditimbang. Apa gunanya satu kartu dibanding dengan 99 gulungan catatan dosa? Maka Allah firman, hadiri timbanganmu. Kamu tidak akan diboleh. Maka dinaikkanlah 99 gulungan catatan dosa di satu anak timbangan, dan kartu ini diletakkan di satu anak timbangan. Ya, dari sini diketahui bahwa timbangannya adalah timbangan hakiki, dan dia punya dua anak timbangan. Ya. Jadi malu ya, menunjukkan bahwa timbangan hakiki benar-benar timbangan. Ada pun ahli bidah di sini dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka katakan, oh ini bukan timbangan hakiki, tapi yang dimaksud adalah keadilan. Dimaksud adalah keadilan. Ya, jadi mereka kalau membaca hadis ini akan bingung sendiri. Lalu bagaimana caranya keadilan bisa seperti ini menimbang? Jelas ya? Ini adalah timbangan hakiki. Maka begitu kartu dan 99 gulungan dosa sudah diletakkan, ternyata 99 catatan dosa itu tersempat ke atas dan kartu lebih berat. Kartu lebih berat. Ya, ini menunjukkan keutamaan seorang itu menjaga akidahnya. Ini saya sudah terangkan di awal pertemuan kemarin, bahwa akidah ini, akidah yang benar ini, itu adalah kunci penyelamat di dunia dan di akhirat. Kalau akidahnya lurus, baik juga catatannya. Catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan tertulis dengan baik dan terjaga. Tapi kapan akidahnya kurang, apalagi kalau dia merusak akidahnya, jangan berharap ia akan selamat kelak di kemudian hari. Maka memperbaiki akidah ini adalah sebuah tanggung jawab dan kewajiban atas kita semua. Kita wajib untuk selalu membenahi diri kita dan memperbaiki diri kita dengan akidah yang benar. Dengan akidah yang benar. Baik, ini beberapa hal yang terkait dengan timbangan. Lagi banyak pembahasannya terkait dengan timbangan. Yang saya di sini hanya menguraikan sesuai dengan apa yang diterangkan di buku saya. Saya tidak banyak meluas menguraikan yang lainnya. Ya, untuk uraian di pembahasan yang lainnya ini perlu seseorang baca buku-buku yang lain. Ya, hari ini Daurah Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Besok baca buku akidah yang lain. Lusa baca buku akidah yang lain. Setelah itu baca lagi buku akidah yang lain. Walaupun pembahasan berulang, tapi kadang ada makna yang tidak ada di buku yang lainnya. Ya, dan di sini kita tidak bisa menyinggung seluruhnya karena waktu membacanya. Dan masih tersisa beberapa pembahasan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa nashru as-suhuf allati fiha masaqil ad-dar min al-khair wasyarr wa ghayriha. Demikian pula disebarkannya kitab-kitab. Disebarkannya lembaran-lembaran. Ada suhuf, lembaran-lembaran catatan disebarkan, ya, dihamparkan, dan di dalamnya ada timbangan-timbangan darah dari kebaikan maupun kejelekan dan selainnya. Kebaikan dan kejelekan semuanya akan dicatat. Semuanya akan dicatat. Allah firman,
ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Dan kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat. Maka tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Tidak satu jiwa pun yang terzalimi. Walaupun amalan yang dia lakukan hanya sebesar biji khardal, biji yang kecil, kami akan datangkan amalannya. Dan cukuplah kami sebagai sebaik-baik yang menghisap. Semuanya akan dihisap oleh Allah, semuanya akan tercatat, semuanya akan dilihat, semuanya akan dilihat. Karena itu siapa yang ingin bergembira melihat catatannya kelak di kemudian hari, maka hendaknya dia perbaiki segala gerak-gerik, segala ucapannya di kehidupannya di dunia ini, agar supaya dia gembira melihat hasilnya di akhirat kelak. Wallahu ta'ala. Dan sudah berlalu waktu 3 menit. Ini akhir pembahasan tentang hari kiamat, dan insyaAllah ta'ala pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang syafaat. Ya. Dan saya berharap insyaAllah ta'ala kita menargetkan menyelesaikan buku ini dalam 2 pertemuan yang akan datang. Masih ada pertemuan setelah sholat asar dan pertemuan setelah sholat isya insyaAllah ta'ala.